Ada dugaan bahwa dia juga terlibat dengan narkoba atau enggak? Itu bagaimana Abang? Karena menurut saya secara pribadi dugaan itu pasti ada. Pasti dugaannya ada bahwa dia ikut terlibat dalam mungkin mengkonsumsi ya narkoba. Tetapi kita melihat dari pribadinya, gestur itu memang ada dugaan itu. Ada dugaan. Mengapa lo? Pulang-pulang sempoyongan, mabok lo. Gua kata juga jangan suka ngikut-ngikut si Mulyadi. Dia memang tukang mabok. Budeg sih lu kalau dibilangin. Membuat kita terkejut. Saya orang Sukoharjo ini, ketika lulus SMP kena narkoba, dikeluarkan dari tahanan, ditolong Kapolresnya Listio, maksudnya itu Listio Sigit Prabowo ya. Nah itu kayaknya 5 dititipkan ke Pomdam dan yang 11 di Polres. Jadi, nah setelah 5 hari tawanan dilepas dan dimnya adalah Agus Subianto ya, P5 TNI sekarang ya, Panglima P5 Panglima ya. Nah 5 anak yang di Kodim dilepas semua termasuk anaknya Sekda, lalu diungsikan ke Singapura rehab narkoba. Coba bayangkan pemirsa, ini Mas Gibran ini setelah menjadi Wapres ini dibahas adalah seorang menurut dugaan seorang pecandu narkotik atau narkoboy katanya ya. Ini ketika di Singapura katanya begitu ya, Mas Gibran ini berobat atau bisa dikatakan rehabilitasi ya, rehabilitasi mirip seperti siapa itu artis-artis itu ya yang menjadi pejabat di kabinet Pak Prabowo. Nah itu kan menjadi pertanyaan. Terkena kasus narkoba gitu kan, tapi kan semua berita mengenai itu kan langsung take down tuh, gitu kan. Ini menarik juga ya. Apa benar atau enggak kok tiba-tiba beritanya yang disiarkan oleh sebuah media di Solo gitu kan, langsung take down gitu kan. Rehabilitasi, yaitu benar-benar kita nggak bisa menampik berita-berita itu. Isu Gibran yang banyak dikaitkan dengan pemakai obat-obat terlarang atau disebut dengan narkoba ya, itu sebenarnya sudah lama dibahas masyarakat, terutama di Solo. Rekan-rekan kami yang ada di Solo ya, nah itu banyak membahas ya bahwa ketika mencalonkan diri sebagai wali kota, mereka mempertanyakan kenapa sih seorang narkoboy bisa menjadi atau ingin atau apapun namanya ketika itu masih pencalonan ya untuk menjadi wali kota di Solo, Surakarta, itu banyak berkembang isu tersebut. Namun redup ya, memang ketika itu masih kuat Pak Joko Widodo dan namanya Pak Joko Widodo ketika itu masih harum ya, masih lumayan baik lah namanya walaupun sudah mulai banyak isu-isu yang terkait dirinya baik korupsi ataupun isu ijazah palsu sudah ada ketika itu ya. Nah, namun masih kuat sehingga pencalonan Gibran mulus-mulus saja sehingga bisa menjadi wali kota. Nah isu ini sekarang hangat lagi ya bahwa dibahas Mas Gibran ini setelah menjadi Wapres ini dibahas adalah seorang menurut dugaan seorang pecandu narkotik atau narkoboy katanya ya. Nah ini memang perlu divalidasi benarkah ini ketika di Singapura katanya begitu ya, Mas Gibran ini berobat atau bisa dikatakan rehabilitasi ya, rehabilitasi mirip seperti siapa itu artis-artis itu ya yang menjadi pejabat di kabinet Pak Prabowo. Nah itu kan menjadi pertanyaan. Namun pertanyaan kedua adalah yang lebih penting, apakah kalau benar Gibran ini seorang narkoboy ya, kalau benar apakah Gibran ini bisa dimakzulkan secara undang-undang, apakah diizinkan ya untuk dimakzulkan pejabat yang narkoboy ya begitu ya. Nah ini juga masih pertanyaan, perlu dibahas atau divalidasi oleh pakar-pakar hukum, ahli-ahli hukum ya. Apakah persyaratan menjadi seorang seorang calon wakil presiden dan bahkan sudah jadi presiden ini wakil presiden saat ini ya. Nah apakah itu melanggar ketentuan bila mana seorang benar seorang narkoboy? Kalau soal etika, ya sejak awal Gibran ini untuk menjadi calon wakil presiden saja sudah melanggar etika dan sudah banyak etikanya yang dilanggar ya, hal-hal yang tidak baik bahkan di luar etika lagi ya, kita nggak mau bahas itu ya. Jadi oke lah kalau etika nggak usah dipikiri karena sudah terbiasa melanggar etika ya, dan itu tidak menjadi konsekuensi hukum etika itu. Yang penting ini, apakah dua hal tersebut benarkah Mas Gibran ini seorang narkoboy dan ketika di Singapura itu memang rehabilitasi, dan bila benar apakah itu melanggar ketentuan undang-undang untuk bisa menjadi wakil presiden? Itu saja pertanyaannya.
membuat kita terkejut. Ya sudah barang tentu kalau postingan ini bisa diverifikasi atau rumor ini adalah fakta, ya. Jadi ya ini melihat judulnya ini saja pemirsa, itu banyak sekali yang memberikan komentar. Saya coba beberapa ya. Ini saya orang Sukoharjo, ini kata Jewas ya. Salah satu kota terdekat Solo, sudah tahu kabar itu 5 tahun yang lalu ya. Emang kenapa kalau jadi pecandu? Ini ngilmu Pring Digdoyo. Ini mengomentari berita tentang Gibran itu. Emang kenapa kalau jadi pecandu? Toh dia punya banyak uang dan punya kekuasaan. Emang dikira habiskan uang puluhan miliar gampang apa? Jadi menjadi pecandu tuh gak apa-apa kalau dia punya uang dan punya kekuasaan. Maksudnya uang bapaknya atau uangnya sendiri. Ya nggak tahu apa sekarang menjadi pecandu apa enggak kan? Ya, ada Tommy Breeze. Saya curiga melihat sorot matanya seperti menyiratkan maksudnya ya. Dalam tanda kutip pengguna. Apalagi kalau pas plonga-plongo. Ya, oh jadi itu ya pantas plonga-plongo. Ya ini ada Binto Ipun. Sangat benar kenapa negara diam. Ya, sudah kuduga sebentar lagi ternaknya keluar. Ya, kalau dilihat dari reaksi yang ditunjukkan selama ini sih, ya tuh banyak sekali pemirsa yang memang menyiratkan tentang jangan-jangan ini adalah pengguna gitu. Bagaimana dalam TikTokan itu saya sekedar membacakannya ya. Ini TikTokan dikeluarkan sebetulnya 3 hari yang lalu. Jadi dia ada ini dikemukakan oleh Galaxy Player Roblox. Apa itu maksudnya? Ya dia katakan begini. Ketika lulus SMP kena narkoba, dikeluarkan dari tahanan, ditolong Kapolresnya Listio. Maksudnya itu Listio Sigit Prabowo ya. Nah itu kayaknya 5 dia dititipkan ke Pomdam dan yang 11 di Polres. Jadi yang itu mungkin dia rame-rame gitu, ada 16-an orang apa seperti apa begitu barangkali kan. Nah setelah 5 hari tawanan dilepas. Dandimnya adalah Agus Subianto ya, P5 TNI sekarang ya, Panglima P5 Panglima ya. Nah 5 anak yang di Kodim dilepas semua termasuk anaknya Sekda, lalu diungsikan ke Singapura rehab narkoba. Coba bayangkan pemirsa, ini kata-kata yang sangat lugas dibuat oleh TikToker ini, tapi memang juga sudah banyak beredar di WA Group. Ya, ini sudah menyebar lah cerita ini. Dan saya kira kalau sudah menyebar di WA Group itu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya seluruh rakyat Indonesia yang waras, yang tidak ada kepentingan, pasti tidak akan rela ya negaranya dipimpin pecandu narkoba. Nah, dengar-dengar KPU yang curang sirekap yang amburadul potensi adanya rekayasa suara. Nah, memalukan Wapres. Kok narkoba ya, kalau benar menjanjikan kenapa jadi Wapres? Nah, bikin jengkel dan ngenas melihat Konoha dipimpin orang-orang bodoh dan tidak amanah. Ya, pantasan semua yang membantu kejahatannya diangkat jadi pembantunya. Ya, hancurlah negara ini. Nah, pantas ngomongnya gelantur. Ya, nggak nyambung jawabannya, pertanyaan udah pecat dilengserkan. Nah, parahnya rakyat Indonesia kalau sudah tahu secepat itu dan pencalonnya juga melanggar MK rakyat masih memilihnya, ya aneh. Heran kalau tahun 2030 Indonesia diprediksi bubar, ya. Jadi merilis Indonesia dosa apa kalau dipimpin sama narkoba. Ramalan Prabowo bisa terjadi dong 2030 Indonesia akan hancur di situ. Nah teman-teman, sejatinya rumor TSB fantastis, masalahnya para penegak hukum adalah ternak raja pembohong. Ya kalau ditanya jawabannya ngawur seperti orang lindung, itu salah tapi seperti orang gila. Nah, dites ulang rambutnya juga bukan hanya darahnya, ya seperti bukti rekam jejaknya. Hanya di era Jokowi Kapolri bila langsung jadi Kapolri dan Dandim bisa langsung jadi Panglima TNI. Nah,
lambat laun insya Allah terungkap. Semoga apa yang tersembunyi selama ini untuk Indonesia, keluarga bejat, anak narkoba, bapak memaksulkan ijazah ya. Kalau tidak dilengsarkan baik-baik, rakyat yang akan mengadili dinempelkan. Nah teman-teman, awas ya, KUHP dan KUHAP sekarang kritik ya, bahwasanya pemerintahan dan substansi dan lembaga pemerintahan bisa dipidana. Nah, hancurlah sehancurnya orang-orang yang zolim terhadap negaraku Indonesia Raya. Mau jadi apa bangsa ini bila bocah berbitnam minim berpendidikan dan minim prestasi akan memimpin negeri ini? Ya, jadi pertanyaan, bagaimana dengan Prabowo? Apa masih kuku kongsi dengan Joko Widodo? Ya, harusnya para purnawirawan Jenderal Barisan Pak Tri Sutrisno apa tetap diam ya melihat kasus ini. Nah, patutlah narkoba sulit diberantas di negara Republik Indonesia yang bisa jadi kalau dilihat dari gesturnya seperti ngantuk dan sering tidak nyambung kalau ditanya. Ya, heran pembelanya demi uang, masa bodoh membiarkan walau negara rusak. Nah, si Gibran itu harusnya dilengsarkan ya. Para mahasiswa di seluruh Indonesia, mengapa kau diam saja ya? Mari kita melengsarkan Gibran dan juga Joko Widodo. Nah, jelas kerusukan di negeri ini sengaja dilakukan secara sistematis, terstruktur dan sistematis oleh Mulyono. Bahkan anak raja pun dusta kena narkoba. Ya, itu harus dipenjarakan. Karena negara ini tinggal menunggu kehancurannya bila seorang narkoba dipaksa terus untuk menjadi pemimpin di negara kita ini. Nah, sudah terduga waktu melihat calon wapres mata seperti orang telar atau fly. Ya, lebih baik nggak ada presidennya daripada nggak jelas semua. Ya, jengkel, jijik, malu punya pemimpin kayak ini. Ya, ternaknya aja si Velster nggak ada bisa ditangkap, apalagi anak paternaknya. Ya, nah, Mulyono memaksakan Sim Samsul jadi orang dewasa di pemerintahan, sebab itu satu-satunya cara agar ia aman setelah lengser dari jabatan, meski ia tahu putrinya itu bodoh dan tolol alias tak punya kompetensi yang cukup. Nah, soal birokrasi dan pemimpinan tak jadi masalah, kan digantikan dengan orang-orang lain kemana-mana. Nah, pejabat DPR cuman kerjanya pada kentut, ya nggak mikirin problem negara. Ya, males kalau ada pilihan nyoblos, mending duduk, ngapain milih wakil rakyat, cuman bikin nyesal. Ya, jadi teman-teman, bisa nggak rakyat meminta agar Wapres melakukan tes narkoba dan hasilnya diumumkan ke publik? Ya, udah pada tahu pada cepat-cepat segalanya, kenapa para elit politik pada diam dijadikan wapres negara yang aneh. Ya, jadi sudah tidak bisa dipertahankan lagi kelakuan begitu. Ya, itu tak bermoral dari bangsa negara Republik Indonesia. Nah, inilah wapres hasil mufakat kejahatan bapaknya dan pejabat kroninya. Joko Widodo tugas utamanya wapres ya, untuk melindungi dan membentengi apanya ya setelah tidak berkuasa lagi. Nah, kalau keluarga rusak, akhlaknya bisa jadi presiden dan wakil presiden. Berarti keluarga Jamret yang dilindungi bisa jadi menteri percopetan dan perampokan, bisa juga jadi kepala kepolisian maling. Ya, segera lengsarkan Gibran bila terkait narkoba, asap terlihat dari pandangan matanya. Nah, dan bilang ditanya jawabannya seperti linglung ya. Aneh negeri ini banyak orang cerdas. Kau pilih keceboong Gibran jadi wapres. Coba diangan-angan rekam jejaknya apa untuk negeri ini. Jadi TNI belum ya. Nah, dulu Jokowi banyak yang mendukung termasuk saya, tapi sekarang saya kecewa karena politik keluarganya yang harus jabatan. Nah, selama ini masyarakat melihat tampilan di media TV, apa yang ditanyakan tidak nyambung serta gesturnya ya. Jadi seperti orang ketagihan, sepertinya selalu ada yang dipikirkan. Nah, orang ketagihan emang gitu ya. Kalau ngomongnya matanya kedip-kedip, baru bisa ngomong. Ya, negara harus diadili, jangan rakyat ya.
Nah, negara-negara ini yang dipimpin orang zalim semua. Ya, sebenarnya sih kelihatan dari wajahnya kayak kosong, ya. Tanya aja sama pengguna narkoba, pasti dia tahu apakah Gibran pengguna narkoba atau bukan. Nah, emang benar DPR harus dibubarkan juga, makan gaji buta nggak bela rakyat. Ya, Wapres junjung yang termul, wajar jika mewakili kualitas SDM termul. Nah, zaman ini aja kebohongan dan pengkhianat dilindungin dan dibela habis-habisan gimana, ya. Nah, ijazah palsu milik abang dan anaknya, narkoba kegemaran anaknya dari dulu nggak pernah dibentak secara sungguh-sungguh oleh abahnya dan oleh anaknya. Nah, pertanda berita itu berita yang bebar, fakta realita, bukan kabar bohong lagi, ya. Penjelasan, tapi pasti rakyat tentu terus ya berontak secepat tahu atau lambat, semua itu harus terus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, udah sekalian Gibran jadiin presiden berikutnya, habis itu bubar dan negara kita ini. Nah, teman-teman harus selidiki hingga tuntas ya kalau benar-benar adanya nggak layak untuk jadi wapres, atau maksudkan aja segera ganti yang cerdas terbaik, memalukan kosong nggak ada isi pelongo-pelongonya. Ya, jadi kalau begitu benar kata orang kalau ke Singapura itu rehabilitasi tadi bukan sekolah, ya kenyataannya lihat saja matanya. Orang awan tahu semua kalau pecandu itu kelihatan dari matanya. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.